Sebelum belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo buka yuk. Nggih. Iya. Gambarnya cewek kabeh tarik ya. Atar mana? Sama. Oh enggak. Gambar siapa? Oh iya, atar lagi sih ya. Siapa ini? Bibi, Mbak Loro, Mbak Nuha, Ibu ini ya. Nasi. Nah ini apa ini? Oh ini gambar Jawa. Ini Ibu, Atar Bondi. Atar tidak kelihatan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mas Arka ingin dibacakan cerita. Mas Arka mau yang mana nih? Mau yang mana? Aurat. Mau yang menutupi aurat. Oke. Nah ini Mas Arka udah milih Menutupi aurat. menutup aurat. Ini Naila hendak bersepeda di sekitar rumah. Naila, mau nggak pakai jilbab? Lihat aja dari teras. Gerah kak, jawab Naila. Tapi kan auratnya jadi kelihatan. Malu dong. Ayo, pakai jilbab dulu. Naila tahu kan aurat itu apa? Iya tahu, aurat itu anggota tubuh yang tidak boleh kelihatan sama orang lain. Tapi Naila kan sudah pakai baju panjang kak, sama Naila. Naila, aurat perempuan itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi rambut juga termasuk aurat. Rambut kakak juga kelihatan. Kenapa nggak ditutupi peci? Kata Naila. Kak Najwa, kan laki-laki, rambut bukan aurat. Kalau laki-laki rambut itu bukan aurat. Iya, batasannya aurat berbeda dengan perempuan, yaitu dari pusar sampai dari lutut. Kalau laki-laki, oh iya, batasan aurat laki-laki dan perempuan beda ya. Betul, ayo pakai jilbabnya. Itu kakaknya nih, kakaknya. Nah, gini dong, lebih bagus kan kalau pakai jilbab. Naila tersenyum, memandangi dirinya sendiri di kaca. Nah, udah selesai. Jadi, berpakaian orang muslim itu mengenakan pakaian yang bersih, sopan, dan menutup aurat. Seperti Naila harus memakai jilbab. Ya dulu teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau belajar sama Mami. Nih, lihat teman-teman ya. Aku bisa memakai sepatu sendiri. Kakak udah bisa belum memakai sepatu sendiri? Oke, ya, sama ya. Udah Ayo kita membaca buku. Ayo. Judulnya adalah Masa Kecil Nabi Musa. Apa tadi? Masa kecil Nabi Musa. Iya. Lahir di kota Mesir pada saat Fir'aun, raja Mesir, menyuruh untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu anak pertama dari pihak Israel bernama Imron di kota Mesir. Pada saat itu Fir'aun raja Mesir menyuruh untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Tapi selesainya dengan perintah Allah, ya Nabi Musa
disusu ibunya lalu dimasukkan ke dalam peti. Ibunya menghanyutkan peti itu ke sungai Nil, tujuannya agar selamat dari dekat zaman Fir'aun. Tapi Nabi Musa selamat, gak jadi dibunuh sama bala tentara Fir'aun. Soalnya sama ibunya buru-buru dikasih keranjang, dihanyutkan ke sungai kayak perahu itu. Jadi nggak ketangkep. Yang bayi-bayi laki-laki lain dibunuh semua. Nabi Musa enggak. Musa dicintai Allah, maka siapapun yang melihatnya pasti akan mencintainya juga. Istri Fir'aun, Asia, yang menemukannya di sungai Nil, mencintainya sejak pandangan pertama. Jadi tadi dialirkan ke sungai, terus malah ditemu oleh istrinya Fir'aun. Hanya nggak jadi dibunuh, karena ini dipegang sama istrinya Fir'aun, terus dipelihara. Hai, perkenalkan namaku Kafa. Hari Ini ini aku mau membaca buku sama ibuku. Mas tentang judulnya apa ini? Masa kecil Nabi Yahya. Masa kecil Nabi Yahya. Oke, kita buka ya. Penulisnya dari Ustadz Yunus. Penerbit dari Lingkar Media. Adik-adik, Yahya adalah seorang nabi. Namanya adalah pemberian dari Allah. Namanya belum pernah dipakai oleh siapapun sebelumnya. Yahya adalah putra pertama Nabi Zakaria. Ibunya bernama Hannah. Dia dilahirkan di kota Syam saat kedua orang tuanya sudah tua renta. Ini Nabi Yahya. Allah menganugerahi Yahya karakter bijaksana, cerdas, dan tekun. Dia lebih suka beribadah dan membaca kitab suci Taurat. Semasa kecil, Yahya tidak mendapat perhatian penuh dari kedua orang tuanya karena mereka sudah tua renta dan fisiknya lemah. Walaupun begitu, dia tetap berbakti kepada keduanya. Ayahnya Yahya itu Nabi Zakaria. Allah yang merawat dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Karena itu dia menjadi anak yang penuh kasih sayang dan berhati lembut. Assalamualaikum Us. Hari ini kita mau baca kisah tentang masa kecil Nabi Yusuf. Adik-adik, Nabi yang mulia, bapaknya orang mulia, kakeknya orang mulia, moyangnya orang mulia, buyutnya juga orang mulia. Ia adalah Nabi Yusuf. Sejak kecil Yusuf hidup bersama ayahnya karena ibunya telah meninggal dunia. Ya udah dipanggil sama Allah. Ayahnya merawat dan mendidiknya dengan baik sepeninggal ibunya. Jadi Nabi Yusuf itu cuma tinggal bersama ayahnya. Soalnya ibunya sudah meninggal. Ini laki-laki, ini kan Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Yusuf memiliki wajah yang tampan. Suatu ketika dia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud hormat kepadanya. Yusuf itu anak berbakti dan taat kepada orang tua. Saat ayahnya berpesan untuk tidak menceritakan mimpinya kepada saudara yang lain, dia mematuhinya. Yusuf itu penyabar. Saat masih kecil, dia diajak bermain oleh saudara-saudara ke gurun. Di sana, dia dibuang ke dalam sumur oleh mereka agar ditemukan oleh para musafir. Jadi Nabi Yusuf itu dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kakak-kakak. Iya, dimasukin dalam sumur. Bajunya
Bismillah, aku ingin menjadi polisi yang jujur. Bismillah, I want to be an honest police. Saat pagi yang cerah, Zulfan menghampiri ayahnya di teras rumah. Ayah, jadi antar Zulfan berenang kan? Tanya Zulfan. Jadi nak, ayo bersiap, jaga lupa pakai helm, ayah mengingatkan.